Oke teman-teman, selamat datang kembali. Jadi sekarang itu tanggal 15 hari Selasa, 15 April tahun 2025, mau jam 8 pagi. Jadi ini masih jam 7.53. Oke, jadi sebelum kita masuk ke PBRI ya, kita masuk dulu ke USD. Ini menarik teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu kemarin USD itu sempat ke 17.000 dan saat ini Pak Prabowo lagi ke Arab Saudi, ke daerah Arab, Yordania ya, kalau aku nggak salah, nggak tahu bahasa apa. Kemudian Pak Erlangga, Menko kita, sedang ke Amerika untuk bernegosiasi dengan Amerika. Jadi kita lihat dulu ya, perspektif yang dipakai ini. Indonesia itu kalau teman-teman mau tahu, Indonesia melihat Amerika, Amerika itu adalah nomor 2, trading partner nomor 2. Jadi posisi Amerika di mata Indonesia itu sangat penting. Sementara sebaliknya kita harus melihat posisi kita di mata Amerika itu seperti apa. Oke, kita bisa lihat ya di sini, ini US Trading Partner, ini tahun 2024, kalian bisa lihat Indonesia bahkan nggak ada di 20 besar, oke? Nggak ada di 20 besar. Kita ada di nomor 22 Indonesia. Oh, kita kalah dari Vietnam, kita kalah dari Malaysia, kita kalah dari Singapura, bahkan kita kalah dari Thailand. Oke, jadi posisi Indonesia itu sebenarnya nggak penting-penting amat. Oke, jadi jangan jangan berpikir negosiasinya akan ringan karena kita adalah trading partner yang penting di Amerika. No. Jadi menurut aku di meja perundingan itu ada 3. Menurut gue ya, ada 3. Opsi nomor 1 adalah Indonesia keluar dari BRICS. Yang pasti ini Prabowo jelas nggak mau, karena kita tahu bahwa China dan anggota BRICS banyak yang sudah investasi banyak di Indonesia. Nomor 2, direct akses langsung ke sumber daya alam kita. Akses langsung ke sumber daya alam mereka nggak dibatasin. Jadi Amerika mungkin ini opsi nomor 2 mungkin akan ada di meja perundingan. Dan nomor 3, ini mungkin kenapa Pak Prabowo ini pergi ke Arab adalah kita harus menampung pengungsi dari Hamas. Jadi mungkin 2 itu yang akan ada di meja perundingan. Karena kalian tahu Indonesia tuh kita bahkan kalah dari Thailand, kita kalah dari Vietnam. Jadi ya dia mata Amerika ya lu apa gitu loh. Kita menang dari Filipina sih, kita menang dari Israel, kita menang ya itu di matanya Amerika, tapi Israel kan sekutu terdekatnya Amerika. Ya sudah, oke. Jadi kita masuk ke harga dolarnya ya. Dan kalau kita lihat ya, ini pada saat kunjungan, kita lihat ya ini daily, pada saat ini mereka berangkat ke Amerika, ini ada penurunan di sini. Dan kalau negosiasinya berhasil, kita akan ngelihat rupiah tembus ke bawah, tembus ke level 16.500-an. Ini kemungkinan besar negosiasinya berhasil. Dan kalaupun dia gagal atau misalnya seri ini negosiasinya itu berjalan dengan baik tapi dia seri, dia nggak akan tembus di most likely ya kalau gue bilang ya. Kita nggak ada historical sini, kita soalnya udah di level paling tinggi, udah jebol kan. Jadi menurut aku sih kemungkinan besar di angka psikologis lah 16.000 ya 17.270. Jadi kalau misalkan rupiah kita itu nanti berhasil negosiasinya ya rupiah akan bergerak di sini malah. Kalau dia tembus ya, dia tembus ke bawah nih, di bawah 16.600 lah. Dia jebol, maka rupiah akan bergerak, kemungkinan besar akan bergerak di sekitaran sini dan maksimal di sekitaran ini, daily-nya ya, di sekitaran ini dan maksimal akan di 17.700. Tapi kalau nanti negosiasinya ternyata Amerika yang lebih mendominasi dan kita gagal untuk
meyakinkan mereka, ya pokoknya ini 17.270 itu kan menurut aku sih level psikologis ya. Kalau itu bablas sih ya sudahlah, seperti itu. Oke, itu aja soal USD. Kita ke eh, apa nih, BRI. Oke, kita lihat ya BRI market cap-nya. Langsung aja nih, 500 triliun market cap-nya, terus free cash flow-nya ini mengalami peningkatan, dividen per share-nya ini 300 perak, 340 perak, hampir 350 perak per share-nya. Jadi kalau misalnya kalian punya 100, berapa tuh? Sekitar 30 ribuan lah ya. Apa 3.000? Tambah 02, ya 30 ribuan per lot-nya. Net income-nya nggak bisa dibilang naik sih ini. Total asetnya dia naik 1%. PB, nah ini kalian punya, setiap orang tuh punya referensi masing-masing ya. Kalau menurut aku di bawah 2 itu untuk perbankan udah cukup murah. Jadi sebelum kita masuk ke chart, kita masuk dulu, ini laporan berikut ini tanggal 23 April nanti ya. Jadi kalian harus perhatiin juga, ini per kuartal, per 4 bulan. 2024 awal dia sempat turun, ya kalian bisa cek sendiri di sini. Ini kalau kita lihat tahunan, pendapatannya tahunan, kita bisa lihat tahun 2003 dia turun, dan 2024 dia cuma grow-nya ya sempat, ya begitulah, kalian bisa cek sendiri. Dividennya dia rajin bagi dividen, dan 2023 sempat ya udah 300-an, ini juga 300-an, tapi karena kalau kita lihat ya EPS-nya ini diperkirakan akan turun nanti, jadi kemungkinan besar dividennya juga akan turun. Oke, itu sekilas fundamentalnya ya. Kita lihat ke chartnya sekarang. By the way, ini bukan saran jual atau beli ya. Jadi kalau kalian mau jual dan beli, sebaiknya kalian cari referensi lain. Ini buat tambahan referensi aja. Jadi kalian bisa cari referensi lain, terus kalian bisa pelajarin lain, kalian pelajari keuangannya lebih detail, baru kalian beli gitu. Karena ini disclaimer, aku tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan. Oke, sekarang kita lihat dulu monthly. Ya, dia sudah di harga diskon ya. Sekali lagi aku bilang yang biru ini adalah area equilibrium, area perang badar. Jadi aku nggak terlalu suka trading di wilayah itu. Ya kadang trading juga kalau misalnya kita lihat di sini misalnya, oh ini kayaknya udah bottom, ternyata dia naik terus aku lupa jual, terus dia turun lagi. Ya kadang itu terjadi, tapi kan kita bisa beli on the weakness ya. Dan ya ini kita lihat weekly dulu. Kalau weekly kita lihat ya, di mana sih harga diskonnya? Oke, nah kalau menurut aku ini salah satu harga diskonnya dia di sini. Ada diskonnya. Kemudian ada juga di sini. Nah, oke, jadi kita lihat ya teman-teman, daily. Oke, jadi kalau kita lihat ya dia sempat turun ke sini, sempat naik lagi. Ya dia nggak sampai harga diskonnya, terus dia bobol harga diskonnya, kemudian dia sempat naik. Ini berapa persen sih? Saya mana? Mana sih? Ini long position, price range. Nah dari sini ke sini dia sempat naik sekitar 10%-an, kemudian terjadi perang badar di sini, kemudian dia naik, terus turun lagi. Kita bisa lihat, dan terus ini berikutnya kemana? Karena dia udah pernah ke sini ya teman-teman. Menurut aku mungkin dia akan turun dulu ke bawah, ngetes di 3.250. Kalau gue jadi bandarnya ya, karena ini udah terjadi kepanikan nih, mereka udah ngambil untung di sini, kemudian di daerah ini lagi mau naik ke atas tapi gagal. Mungkin gue akan bikin kepanikan. Tapi gini teman-teman, gue kalau misalnya gue jadi bandar ya, gue nggak mau dia lanjut turun. Kenapa? Karena
ini akan menyebabkan gue butuh dana lebih besar untuk pompa dia naik. Jadi kalau gue jadi bandarnya mungkin gue akan bablasin ke sini ke area supportnya dia, baru aku akan pelan-pelan kerek ke atas. Itu kalau aku jadi bandarnya. Jadi maksudnya bukan bandar sih, lebih ke arah kayak kalau gue pemain besar ya gue maunya akan beli di bawah harga 3.500. Toh kemarin gue bisa kok beli di bawah 3.500, kenapa sekarang gue nggak bisa beli lagi di harga itu? Jadi seperti seperti itu untuk BBRI. Sekali lagi ini cuma sebagai referensi. Kalian harus cari referensi-referensi lain, kalian harus cari pendapat orang lain, dan kami sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian dan keuntungan yang ditimbulkan dari trading ini. Jadi kalian harus cari referensi lain, kalian harus cari ini, dan keputusannya ada di tangan kalian. Jadi itu semuanya tanggung jawab kalian. Makanya kenapa kalau trading saham itu kalian diminta KTP dulu, karena kalau kalian punya KTP itu artinya kalian sudah dewasa untuk mengambil keputusan dan uh, seperti itu. Oke. Jadi thank you yang udah nonton. Kalau kalian mau kita bahas apa lagi, boleh request di bawah. Sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Bye bye.